Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiranansa Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi atau teori tentang metode gramatikal terjemah atau tarikho qawaid wa terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab. Yuk kita simak. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang kemunculan metode gramatikal terjemah. Latar belakang kemunculan metode gramatikal terjemah adalah dengan dimulainya sekelompok peneliti yang mana mereka percaya terhadap akan adanya pengajaran bahasa dan dibuktikan pada masa peradaban di Cina, India, dan Yunani. Kemudian masyarakat merasa perlu mendidik diri sendiri dan bangsa Yunani mentransmisikan dua bahasa tersebut, yaitu Yunani dan Latin ini, ke beberapa negara-negara Eropa dengan metode yang umum dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas landasan teori metode gramatikal terjemah. Metode gramatikal terjemah ini berlandaskan pada dua teori yang dilihat dari pengajaran bahasa, yaitu teori tradisional dan teori struktural. Kedua teori ini memiliki sudut pandang yang berbeda dari segi tata bahasa. Yang pertama, teori tradisional. Teori ini menekankan adanya suatu kata bahasa semesta atau al-qawaid alamiah atau universal grammar. Teori ini mengandang bahwa bahasa yang benar adalah menurut para ahli bahasa, bukan dari penutur aslinya. Yang kedua, teori struktural. Teori ini menekankan bahwa struktur bahasa di dunia ini tidak sama. Teori ini juga memandang bahasa secara deskriptif atau bahasa yang baik, yaitu bahasa yang dipakai oleh penutur aslinya. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik metode gramatikal terjemah. Yang pertama, materi pelajaran terdiri atas buku, nahwu, kamus atau daftar kata, dan teks bacaan. Yang kedua, tata bahasa disajikan secara deduktif. Yang ketiga, teks bacaan berupa karya sastra klasik atau kitab keagamaan lama. Yang keempat, basis pembelajaran adalah penghafalan kaidah tata bahasa dan kosakata. Yang kelima, bahasa ibu digunakan sebagai bahasa pengantar. Yang keenam, peran guru aktif sebagai penyaji materi. Yang ketujuh, gramatikal yang diajarkan adalah gramatikal formal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan metode gramatikal terjemah. Yang pertama, agar para peserta didik pandai dalam menghafal dan memahami tata bahasa. Yang kedua, agar peserta didik mampu mengungkapkan ide-ide dengan menerjemahkan bahasa ibu atau bahasa pertama ke dalam bahasa asing yang dipelajari. Yang ketiga, agar mampu memahami teks bacaan asing dengan menerjemahkannya ke dalam bahasa sehari-hari atau sebaliknya. Selanjutnya, saya akan membahas atau menjelaskan implementasi metode gramatikal terjemah yang mencakup peran guru, peran siswa, peran bahan ajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, implementasi metode gramatikal terjemah dalam peran guru. Guru berperan aktif dalam pembelajaran materi serta guru harus menguasai gramatikal tata bahasa secara keseluruhan. Yang kedua, implementasi metode gramatikal terjemah dalam peran siswa. Siswa berperan hanya sebagai peserta didik yang menerima materi dari guru secara pasif. Yang ketiga, implementasi metode gramatikal terjemah dalam peran bahan ajar. Sebagai materi yang disampaikan kepada siswa untuk memenuhi kebutuhan belajar. Yang keempat, implementasi metode gramatikal terjemah dalam langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu berisi permulaan guru seperti menanyakan kabar atau mengulas materi sebelumnya. Lalu guru menyampaikan qawaid bahasa Arab, kemudian memberikan teks bahasa Arab untuk dikaji bersama-sama. Setelah itu, guru memberikan PR atau pekerjaan rumah kepada siswa berupa materi yang akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Yang kelima, implementasi metode gramatikal terjemah dalam evaluasi pembelajaran. Sesungguhnya metode ini terbatas dan sulit ditangani atau diperoleh. Yang kedua, metode ini memusatkan perhatian pada keterampilan membaca dan menulis, mengabaikan keterampilan menyimak dan berbicara. Yang ketiga, metode ini tidak dapat merealisasikan tujuan siswa untuk menulis dengan benar. Yang keempat, metode ini hanya sesuai bagi siswa yang cerdas saja atau dalam mengetahui atau menguasai teori-teori kalam dan istimewa.
Yang kelima, metode ini mengharuskan siswa berpikir dengan bahasa ibu atau Indonesia, kemudian pemikiran itu diterjemahkan ke dalam otaknya dalam arti pada bahasa Arab. Yang keenam, metode ini terjadi secara bertahap atau dalam waktu yang lama. Hal itu menghambat cepatnya pemahaman pembelajaran bahasa Arab. Metode ini menjadikan atau membuat guru malas. Yang ketujuh, peranan metode ini gampang atau mudah jika guru menguasai dengan baik bahasa Arab. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.